Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi rafa'a qadral ilmi wal ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad asyarafi man fil ardi was sama wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil uzama. Amma ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man arrakha aliman faka'annama ahyahu wa man ahyahu faka'annama ahyan nasa jami'a. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para habaib, para masyayikh, para kesepuhan, para tuan-tuan guru, wabil khusus guru-guru kita yang kehadirannya menambah barakah acara kita malam hari ini, yang memandangnya menambah kita khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadilatul Syekh Habiban al-Mahbub bin Alwi bin Abdul al-Haddad, guru kita Habib Nabil bin Syauqi al-Gadri, Habib Alwi al-Idrus, guru kita Habib Muhammad bin Kusal Haddad, dan juga banyak habaib-habaib yang lain yang begitu banyak hadir menambah barakah majlis kita malam hari ini. Kita patut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan beliau-beliau semua dijaga kesehatannya oleh Allah, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing, menuntun dan mengarahkan kita bersama untuk lebih dekat dan akrab dengan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap panitia haul, seorang wali kutub, Qutbul Ghaus, Qutbul Irsyad wa Ghausil Ibad wal Bilad, Al-Alim Al-Allama Al-Arif Billah, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan jamaah majlis haul dengan kita menghadiri, duduk pada majlis haul ini, mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesulitan yang menimpa kita Allah ganti dengan kelapangan, kejahilan kita Allah ganti dengan kealiman tentang Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya menjadi kaum salihin, salihat, semuanya diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, satu keberuntungan besar bagi kita, Allah takdirkan malam hari ini di tengah-tengah kesibukan kita bisa ikut hadir di majlis yang agung. Kenapa majlis ini kita kata agung? Sebab yang kita peringati adalah sosok hamba Allah yang agung, karena mengikuti
syariat, sunnah, tariqah daripada datuknya yang agung, yakni haul daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kita digerakkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk kita hadir bersama pada majelis haul ini. Ada sir min asrarillah, ada rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Kemungkinan besar di antara kita atau tetangga kita atau teman kita karena membaca Kutubul Haddad, membaca Auradul Haddad, sampailah Allah takdirkan kita malam hari ini ikut di dalam acara haul daripada seorang ulama besar yang bergelar Qutbul Irsyad wa Ghausil Ibad wal Bilad. Saudara-saudara sekalian, manaqib tadi sudah diterangkan oleh guru kita. Berbicara haul, saudara, ada banyak bahasan. Yang pertama tentang haul, dan yang kedua tentang sahibul haul. Berbicara tentang haul berarti berbicara tentang ta'rif haul, tentang definisi haul, tentang dalil haul, tentang manfaat haul, baik manfaat untuk kita yang hadir pada majelis haul, dan ada juga manfaat yang kembali kepada sahibul haul. Kalau kita berbicara tentang sahibul haul, itu berarti kita berbicara tentang manaqibuhu wa mahasinuhu wa ta'alimuhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Saudara, haul secara bahasa artinya banyak. Haul itu namanya lafaz mustarak, satu kata maknanya banyak. Kayak kata beruang. Beruang itu bisa artinya binatang. Beruang itu bisa artinya banyak uang. Beruang itu bisa artinya banyak ruang. Haul secara bahasa bisa bermakna sekeliling, sekitaran. Sebagaimana di dalam surat Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Haul bisa berarti perputaran 1 tahun, seperti pada bab zakat. Bila harta kita sudah mencapai 1 nisab, lalu kemudian mencapai 1 tahun, disebut namanya telah haul, karena telah mencapai 1 tahun. Haul secara bahasa bisa berarti penghalang. Hala yahulu bisa maknanya penghalang. Kalau maknanya haul itu penghalang karena yang dihauli sudah ada di alam barzakh, alam penghalang antara alam akhirat dan alam dunia. Ini haul min haitsul lughah. Ada haul min haitsul istilah. Dan ini yang paling penting untuk kita bersama malam hari ini, saudara. Haul min haitsul istilah, sebagaimana Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari di dalam kitab Sulamul Munawwaraq, kitab mantiqnya, idraku mufradin tasawuran ulim wa darku nisbatin bitasdiqin wusib. Mengerti lafaz mufrad namanya tasawur, namun mengerti nisbah kalamiah
ala wajil id'an bainal maudhu' wal mahmul, itu namanya disebut tasdiq. Dan kita tidak bisa mentasdiq sebelum kita mentasawurkan terlebih dahulu. Lalu apa itu haul dalam terminologi agama? Haflatun tashtamilu ala khamsi mahasina islamiyah tuf'alu ba'da mautil mar'il muslimi. Yang namanya haul adalah acara yang di dalamnya mencakup 5 perilaku utama yang dibuat acara itu sesudah kematian daripada seorang hamba yang muslim. Itu namanya haul. Jadi haul itu dilihat hukumnya daripada isi. Kayak aqua nih yang di depan saya. Ini ada 2. Ada bungkus, casing, ada isi. Saudara mau beli bungkusnya, mau beli isinya? Demen bungkusnya, demen isinya. Maka untuk dikata halal atau tidak halal bukan dari bungkus, boleh atau tidak boleh bukan dari bungkus, tapi dari apa yang ada di dalam bungkus tersebut. Maka yang namanya haul adalah bungkus. Isi haul adalah 5 perilaku utama. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Kita membaca Al-Quran. Kemudian kita membaca azkar, la ilaha illallah, membaca solawat, membaca tasbih dan seterusnya. Ketiga ada doa. Doa wahbah kalau bahasa kita. Keempat ada sedekah, ada makanan minuman yang dibagi. Kelima ada silaturahim. Ini pokok, apalagi kalau di dalamnya ada ta'alim al-islamiyah, ada pengajaran, ada pengajian di dalamnya lebih lagi. Maka untuk menghukumi haul itu boleh atau tidak, maka dilihat daripada isi. Bila isinya baca Al-Quran, baca zikir, baca doa, lalu kemudian ada silaturahim, lalu kemudian ada sedekah, dan juga ada tentang ilmu pengajian di sana, maka sudah kita bisa pastikan haul itu adalah termasuk daripada sunnah min sunani sayyidil mursalin, yang disebut sunnah mustanbatah minan nususis syariatil mutahharah. Maka hukum dari haul, maka melihat daripada isi yang ada. Maka isinya seluruhnya adalah ajaran Nabi, maka bisa disimpulkan haul itu adalah satu ajaran di antara ajaran Sayyidul Wujud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa manfaat haul? Manfaat ada 2. Lil hauli manfaatani. Manfaatun ta'udu ilal hadirin wa manfaatun ta'udu ila sahibil haul. Lalu apa manfaat yang kita bisa dapat yang hadir? Nomor 1 adalah zikrul maut. Bila seorang ulama besar sekelas Imam Haddad juga meninggal karena punya nyawa, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka apalagi kita pun juga bakal meninggal, sama seperti Imam Al-Haddad meninggal. Namun bagaimana supaya meninggalnya kita mendapatkan kedudukan besar? Dan di dalam haul ini harus membedah tentang manaqib, tentang mahasin daripada sahibul haul, saudara. Oleh karena itu tadi kita telah dengar betapa agungnya Imam Haddad yang meninggal tanggal 7 Dzulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya hanya mau mengutip daripada
salah satu pendidikan yang beliau ajarkan kepada umat, seperti guru kita tadi menyampaikan manaqibnya. Mari kita baca sama-sama apa yang beliau tuliskan di dalam kitab Risalatul Muawanahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu la yastaqillu fi ardi jami'i umurihi allati taqa'u lahu minhu fi zahirihi wala fi batinihi alal kitabi was sunnati kullu ahad fa inna dhalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin fa in ajazta an syai'in min dhalika fa alaika birruju'i ila man amarakallahu ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Udah hafal belum? Belum. Saudara sekalian, sebelum ibarat ini beliau menyatakan faslun wa alaika bitamassuki bil kitabi was sunnah. Imam Haddad menasihati kita sebagai umat agar supaya kita tidak jauh dari tuntunan Al-Quran dan hadis, supaya kita tidak jauh daripada Al-Quran dan hadis. Namun kata Imam Haddad, saudara, tidak cukup bila orang Islam mau mengambil hukum hanya bermodalkan Quran dan hadis saja. Kalau timbang pakai Quran dan hadis saja enggak cukup dan bisa bakalan ngawur bila orang timbang pakai Quran dan hadis saja. Betapa solat, saudara, disebutkan di dalam Al-Quran lebih dari 60 kali aqimus sholat, tapi tidak disebutkan berapa kali sehari semalam di dalam Al-Quran. Berapa kali solat yang disuruh itu sehari semalam? 5 kali, 10 kali, 50 kali, tidak disebut. Lalu kemudian solat itu ada tasyahud akhir atau tidak? Ada doa iftitah atau tidak? Ada i'tidal atau tidak? Tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka tidak cukup dia dengan Al-Quran saja, maka butuh kepada hadis. Kata Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsirnya, wa kitabullah asyaddu ihtiyajan lis sunnah. Al-Quran itu amat sangat butuh kepada sabda-sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, butuh kepada hadis. Sebab hadis yang bakal menerangkan tentang Al-Quran. Kayak kurban saja Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar amrun bin nahri. Di dalam ilmu usul fikih, wa kullu amrin yadullu alal wujub intajarroda minal qarina.
maka solatlah kamu dan ngorbanlah kamu. Ini ngorban wajib apa kagak? Al-Quran tidak menyinggung itu, tapi perintah daripada Allah. Maka butuh pada hadis. Maka diterangkan dalam hadis yang sahih, idza dakhala al-ushru min dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya. Bila 10 Dzulhijjah telah masuk, lalu kepengen kita ngurban, bahasa Nabi kepingin, itu menunjukkan wanhar bukan wajib. Di dalam madhab Syafi'i sunnah muakkadah. Kenapa sunnahnya menjadi muakkadah? Di dalam madhab Syafi'i, bila ada perintah itu kuat atau ada khilaf ulama, maka disebut sunnah itu muakkad. Maka dengan Quran tidak cukup, harus pakai hadis. Hadis pun tidak cukup, harus mendengar bagaimana sahabat memahami uraian daripada Nabi ketika menjabarkan satu hadis. Maka kita kudu butuh ama ulama. Oleh karena itu kata Imam Haddad, wa'lam annahu la yastaqillu, perlu diketahui oleh kalian bahwasanya tidak menyendiri di dalam mengemukakan satu problem yang kita alami, baik dari aspek lahir maupun aspek batin, langsung terjun ke Quran, langsung terjun ke hadis. Setiap orang tidak bisa. Tidak bisa setiap orang langsung main comot dari Al-Quran, langsung main comot dari hadis. Tidak bisa, kata Imam Al-Haddad. Anda bisa. Kenapa? Wadzalika makhsusun bil ulama'ir rasikhin. Sebab yang disuruh terjun kepada Quran dan hadis, yang bisa terjun kepada Quran dan hadis adalah khusus ulama-ulama yang mendalam ilmunya, yang dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran pada juz sani, yahtajul mufassiru ila kitabillah wa sunnati rasulillah ala arba'ata asyara fannan min fununil ilm. Orang kalau mau berenang di lautan Al-Quran dan hadis, butuh 14 disiplin ilmu yang dia harus kuasai. Dan itu adalah tugas mereka ulama-ulama yang mendalam ilmunya. Sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan terus sairil mujtahidin. Namun kata Imam Haddad, fa in ajazta an syai'in min dzalik, bila kita tidak bisa langsung ngambil dari Quran dan hadis karena kebodohan kita, karena kelemahan kita, fa'alaika birruju'i ila man amarakallahu ta'ala birruju'i ilaihi fi qawlihi azza wa jal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bila kita tidak bisa langsung terjun ke Quran dan hadis, saudara, maka kita kudu terjun mengikuti arahan dan bimbingan Quran untuk mengikut orang yang disuruh oleh Al-Quran mengikut kepadanya, yakni mengikut ulama, di mana Allah nyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ama ulama apa yang kita tidak tahu. Jadi saudara, Quran dan hadis itu ibaratnya termos, saudara. Kata Imam Haddad, laksana kayak termos. Saudara mau minum air langsung dari termos, mau nggak kira-kira? Emang apa? Melepuh. Kita nggak bisa minum langsung dari termos, bukan tugas kita. Kita mah bisa minumnya dari gelas yang sudah ditiriskan oleh ulama.
Kita bisa mengikuti daripada kalam ulama, yang ulama itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pada hakikatnya kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun kita mengikuti ulama, sebab disuruh oleh Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Oleh karena itu saudara, maka kayak haul, apakah boleh dan tidak cukup mengikut guru kita Habib Nabil, guru kita Habib Alwi dan para guru-guru kita yang lain. Bila mereka membimbing kita mengadakan haul, itu menunjukkan haul itu punya dalil yang kuat daripada agama, walaupun kita tidak tahu dalil-dalilnya. Sebab kita yang hadir ini saudara, tak ubahnya seperti bocah yang umur 5 tahun diajak jalan-jalan oleh orang tuanya ke Ragunan saudara. Ketika jalan ke Ragunan, bapaknya dekat kandang macan, lari. Kira-kira bocah yang umur 5 tahun itu lari enggak kira-kira? Lari enggak? Kenapa bocah itu lari? Karena bapaknya lari. Kenapa bapaknya lari? Tahu dalil, macan galak. Wis bagi kita yang awam, apa haul ini dalilnya? Ikut guru kita Habib Alwi, ikut guru kita Habib Nabil, udah cukup. Itu karena kita umur 5 tahun masih bocah. Udah ikut orang tua aja selamat. Jangan kita sekali-kali jadi anak kecil umur 5 tahun, ketika bapaknya lari, dia bilang saya tidak tahu alasan bapak lari, saya mau diem aja, mati diterkam macan. Maka kita yang awam ikut ama ulama, wis selamat. Ikut ama ahlul bait, selamat. Apalagi pendidikan-pendidikan daripada kalamnya Imam Haddad adalah intisari, khulasah daripada Ihya Ulumuddin saudara. Oleh karena itu kata Imam Haddad bagi kita orang awam, biar selamat wis ikut guru saja. Apa yang guru kita lakukan daripada kebaikan wis ikut, dalilnya guru kerjakan. Kayak anak kecil umur 5 tahun kenapa lari? Ayah saya lari. Kenapa ayahnya lari? Tanya sama ayahnya, karena dia tahu dalil-dalilnya. Maka acara haul bagi kita, besok lusa kita mengadakan haul ayah bunda kita, maka cukup menjadi rujukan daripada guru kita mengadakan haul pada malam hari ini, daripada kewafatan seorang alim besar, Al-Arif Billah Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Qaddasallahu sirrahul aziz. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu kita harus ikut ama ulama. Imam Haddad ini luar biasa di dalam menerangkan tauhid. Kata beliau pada lanjutannya, wala tatawaggal fi ilmil kalam wala tuksiril khawda fihi in aradta tahaqquqa fil ma'rifah. Kata Imam Haddad, kalau ngaji tauhid jangan terlalu pelik-pelik dalam-dalam, ampe menerangkan tentang ta'alluq tanjizi qadim, tanjizi hadis, soluhi qadim, soluhi, ada qabdah awal, jadi puyeng. Dan jangan memperbincangkan lebih dalam terkait ilmu kalam, ilmu tauhid, bila kita pengen benar-benar ma'rifatullah. Kata Imam Haddad, seakan-akan beliau menyatakan ilmu tauhid itu berbeda dengan ilmu fikih. Bila fikih kalau disuruh ruku maka kita solat kudu ruku, tanpa ruku enggak sah. Bila disuruh sujud maka kita solat kudu sujud.
tapi tauhid itu satu-satunya ilmu, kata Imam Haddad, antara teori dan praktek berbeda. Teorinya seumpama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala bersifat qidam. Sedari dulu Allah sudah ada. Maka prakteknya kita kudu bersyukur atas nikmatul ijad yang Allah berikan kepada kita, sebab kita ini adalah hudus baru, dulunya tidak ada. Adanya karena diadakan oleh Allah, maka berarti kita mendapatkan nikmatul ijad yang dikata oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya, nikmatani ma kharaja mawjudun minhuma wala budda likulli mukawwanin minhuma, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Jadi ilmu tauhid teorinya kita meyakini sifat qidam, tapi isinya adalah tasawuf, disuruh kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita pengen betul-betul tahakkuk fil ma'rifah, kata Imam Haddad, fa'alaika bisuluki sabilit tariqah. Mau tidak mau kita harus menempuh jalur tariqah. Ada 3 yang beliau sampaikan, wa'alaika biadai fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat wal iksar minan nawafil. Saudara, kata Imam Haddad, kalau kita pengen ma'rifatullah, 3 tiang pancang menuju ma'rifat, supaya tauhid kita benar, tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh salafus saleh, daripada imam-imam ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kita menunaikan yang wajib-wajib dulu. Sudah beres kita yang wajib, lalu kita jauhi yang haram-haram, yang dilarang. Adapun mengerjakan yang wajib itu lebih ringan dibanding menjauhi yang dilarang. Lalu sesudah 2 ini, kata Imam Haddad, wal iksar minan nawafil, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Kalau kita pengen ma'rifat kepada Allah, kata Imam Haddad, maka di antara caranya kita harus menempuh jalur tarekat, yakni kita harus melazimkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ulama-ulama lain menerangkan takwa imtisalul awamir wajtinabul manhiyat, tapi Imam Haddad menambahkan 1 yang namanya luzumut taqwa, adaul wajibat wa tarkul manhiyat wal iksar minan nawafil. Ini hebatnya Imam Haddad. Enggak cukup kalau untuk luzumut taqwa, maka wajar bila di dalam kitab Ratibul Haddad, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Berbicara ini, saudara, berkenaan dengan besok kita mau Idul Adha. Imam Haddad ini menyuruh tafakur. Ada 4 ibadah besar yang harus dijalankan. Pertama, qiraatul Quran. Yang kedua adalah ta'lim wa ta'allum. Yang ketiga adalah zikir. Dan yang keempat adalah tafakkur. Dan tafakkur cukup panjang dipaparkan di dalam Risalatul Muawanahnya. Beliau menyuruh kita tafakkur. Yang paling gampang mentafakuri adalah mentafakuri tentang besok Idul Adha berkenaan dengan kurban, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kurban itu murah harganya. Antara kambing dan handphone Samsung S9 mahalan mana? Halo, mahalan mana? Bu, HP Samsung sama kambing mahalan mana? HP. Kambing sama harga motor mahalan mana? Motor.
Tapi anehnya muslim punya handphone 2, 3, punya motor di rumahnya 2, 3, tapi kalau Idul Adha ngantri daging kurban mulu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Ini ndak bisa dia. Enggak bisa untuk luzumut taqwa kalau tidak iksar minan nawafil. Murah pada. Dan pendidikan dari sini udah cukup. Saudara, kambing itu adalah jenis hewan yang beranaknya tidak banyak. Ini disuruh tafakur. Kata Imam Haddad, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Terus menyetir hadis Nabi, tadi menyetir Al-Quran. Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sana. Wa fi riwayatin khairun min ibadati sittina sana. Kambing, saudara, hewan yang beranaknya jarang, paling 2, 3 itu kambing. Udah beranaknya jarang, dipotongin lagi. Idul Adha dipotong, habis itu ada bayi lahir, cukuran akikah, habis itu ada lagi acara maulid, kebuli kambing. Udah beranaknya dikit, dipotongin terus. Beda dengan anjing, saudara. Kalau anjing itu sekali beranak banyak, sampai 10, paling dikit 7 yang saya temukan itu. Banyak. Udah anjing beranaknya banyak, kagak pernah dipotong. Nggak ada orang korban pakai anjing, nggak ada. Nggak ada akikah pakai anjing, nggak ada. Nggak ada kebuli anjing, ada, nggak ada. Enggak dipotong. Udah beranaknya banyak, enggak dipotong. Kambing beranaknya dikit, dipotongin terus. Maka kalau pakai hukum akal, saudara, kudunya di jagat raya ini yang paling banyak anjing apa kambing? Anjing apa kambing? Kenapa anjing? Enggak pernah dipotong. Tapi faktanya, saudara, yang paling banyak di jagat raya ini adalah kambing. Kenapa kambing? Udah dipotongin terus, beranak dikit tapi enggak habis-habis. Karena kambing adalah mengamalkan ajaran daripada salafus soleh, termasuk daripada ajaran Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa berbagilah, kata kambing, karena dengan berbagi akan mendatangkan banyak dibagi oleh Tuhan yang maha membagi-bagi. Maka kambing demen sedekah, mana kosomalun min sedekah, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak bakal berkurang kambing dengan dipotongin, maka makin bertambah, bertambah dan bertambah. Inilah yang disebut dengan barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair fima huwa min sya'nihi khair. Maka kalau kita pengen duitnya banyak, nih mau nggak duitnya banyak nih? Nih yang hadir mau nggak duitnya banyak? Idul Adha besok tadi udah bilang, motor ama kambing mahalan. Ada rumahnya punya motor 3, 4, tiap tahun ngantri daging kurban melulu. Ada nggak yang kayak begitu? Mulai besok kita ngurban, insya Allah ta'ala. Amalin, berderma, bermurah hati. Dan itu adalah ajaran daripada ajaran Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrahul aziz. Dan masih banyak hal yang harus ditafakuri. Dalam diri kita juga ada. Rambut kepala bisa panjang sepanjang pantat.
dipotongin terus, panjang lagi, dipotong lagi, panjang lagi. Alis enggak pernah dipotong seumur-umur, panjangnya segini aja, betul enggak? Maka yakin hakul yakin teman-teman panitia yang mengeluarkan sebagian rizkinya untuk acara haul ulama besar ini, yakin hakul yakin semua dana-dananya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda, yang banyak, yang halal, yang luas, yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, minta izin, minta maaf, saya pengen ngaji sebetulnya kemari, bukan untuk bicara. Ada guru-guru kita, Habiban al-Mahbub Habib Nabil bin Syauqi al-Gadri, kita pengen dengar daripada taujihat diniyah beliau, kita harus mendengar, menyerap nasihat dari beliau. Maka saya tidak mau panjang-panjang, sekedar ini yang Allah mudahkan untuk disampaikannya. Minta izin kepada guru kami Habib Alwi, belum tidur dari semalam, jadi kami kurang begitu konsen. Minta maaf kepada jamaah dan panitia. Kita bersama-sama buka telinga kita yang khusyuk untuk mendengarkan kalam-kalam Imam Haddad daripada guru-guru mulia kita, khususnya daripada Habiban al-Mahbub Habib Nabil bin Syauqi al-Gadri. Dari kami cukup sekian, kita baca Fatihah buat kita bersama. Mudah-mudahan dengan wasilah kita hadir di majelis haul Imam Haddad, anak keturunan kita semuanya menjadi muslim ila yaumil qiyamah, berakidah ahlus sunnah wal jamaah dan mahabbah kepada ahlul bait. Amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang Allah mudahkan untuk disampaikan pada majlis haul malam hari ini. Afan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.